Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ilhan Arifaldi. Saya seorang mahasiswa semester 3 Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Nah, hari ini saya akan membawakan video dengan judul Mari Mengenali Bencana Banjir dan Tindakan yang Dilakukan Saat Bencana Banjir. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Creative Thinking. Baik, mari kita simak penjelasan berikutnya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Apa itu banjir? Kenapa bisa terjadi? Pengertian banjir. Banjir merupakan suatu keadaan atau peristiwa di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Nah, pasti teman-teman semua juga sudah mengetahui ya apa itu banjir dan kenapa sih banjir itu sering terjadi di Indonesia. Kenapa ya banjir itu terjadi? Nah, ternyata ada faktor-faktornya teman-teman. Mari kita simak faktor-faktornya. Faktor terjadinya banjir. Faktor dibagi menjadi dua, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Faktor banjir karena alam. 1. Curah hujan yang tinggi. Curah hujan tinggi ini menjadi penyebab umum dan utama banjir yang kerap terjadi. Saat mengalami curah hujan tinggi, debit air akan meningkat dan menyebabkan beragam genangan termasuk penampungan air yang tidak cukup menyerap serta menyimpan air hujan. Kemudian kedua, adanya daerah dataran rendah. Faktor dataran juga bisa menyebabkan terjadinya banjir yang merendam daerah pemukiman. Ini terjadi karena air yang berada di dataran tinggi akan turun ke dataran yang lebih rendah. Yang ketiga, bencana tsunami. Ini sudah jelas ya teman-teman. Tsunami yang masuk ke daratan sudah pasti membawa air yang sangat banyak, sehingga menggenangi suatu daerah. Lalu yang terakhir, banjir rob atau remaining on board. Merupakan banjir yang datang dari laut. Air laut ini naik karena adanya gaya tarik gravitasi dari bulan. Faktor banjir karena manusia. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan, terutama pada aliran sungai, bisa berpotensi menyebabkan banjir. Kondisi ini dapat terjadi karena sampah akan menyebabkan aliran sungai jadi terhambat, sehingga memicu terjadinya banjir. Kedua, penebangan liar. Sebab saat hutan ditebang, air hujan tidak dapat meresap secara sepenuhnya, hingga beresiko menyebabkan banjir. Untuk itulah, menjaga kelestarian hutan perlu dilakukan demi mencegah berbagai bencana termasuk banjir. Kemudian ketiga, membangun rumah di bantaran sungai. Kondisi ini menyebabkan daerah sungai menjadi menyempit, hingga berpotensi menyebabkan banjir. Penyempitan bisa saja terjadi karena amblesnya bangunan hingga menutup aliran sungai. Lalu yang terakhir yaitu penggunaan air tanah yang tinggi. Penyebab banjir juga bisa terjadi karena pemakaian air yang tinggi. Kondisi ini bisa terjadi karena jumlah air tanah yang berkurang hingga menyebabkan permukaan tanah menurun dan berisiko terjadi banjir. Banjir yang disebabkan oleh pemakaian air tanah yang tinggi biasanya terjadi pada wilayah perkotaan yang memiliki mobilitas sama tingginya serta pembangunan yang besar. Nah, kan sekarang teman-teman sudah tahu nih apa faktor-faktor banjir. Lalu, apa yang harus kita lakukan ya saat terjadinya banjir? Yang pertama, amankan semua dokumen penting. Yang kedua, matikan seluruh sumber listrik. Ketiga, siapkan alat siaga banjir. Keempat, evakuasi diri ke dataran yang lebih tinggi. Dan yang kelima, pantau terus informasi dari media sosial. Solusi kreatif menghadapi banjir. Kita manusia pasti tidak bisa menghindari bencana, karena sudah merupakan takdir yang telah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Namun kita tidak boleh pasrah begitu saja, usaha juga perlu dikerahkan untuk mengatasinya. Jangan panik, bersama isi diri kita dengan edukasi tentang bencana, karena ilmunya merupakan investasi yang berharga. Nah, gimana teman-teman videonya? Semoga apa yang dibawakan hari ini
dapat bermanfaat dan membuka wawasan yang baru buat teman-teman. Apabila video ini ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.